Pagi adik-adik. Hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tolong berkati kami supaya kami bisa memulai ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, mari kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Jangan puji ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan sebuah lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Ko Ahyan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini ya, jumpa lagi kita di sekolah minggu GSRI Pontianak adik-adik ya. Nah, adik-adik ya, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kita anugerah dan sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini adik-adik kita semua masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk beribadah bersama-sama. Adik-adik ya, pada pagi hari ini ya, kakak akan membawa firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Mari adik-adik ya, kita berdoa. Dan bagaimana sikap doa seorang adik-adik ya, kita lipat tangannya dan tutup matanya. Ayo adik-adik, ada masih belum lipat tangan dan tutup matanya ya? Nih kakak lihat nih ya. Oke, sudah semua? Kalau sudah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kami juga bisa kembali beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu untuk semua hari ini yang kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik. Nah adik-adik ya, minggu lalu ya Kak Anton sudah bawa firman kepada kita dan kita sudah mendengarkan. Minggu ini adik-adik ya, kita akan mendengarkan ya firman Tuhan yang diambil di kitab Samuel adik-adik. Nah adik-adik ya, kakak mau tanya kepada adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau kita melihat ada orang melahirkan anak ya, dulu mama kita waktu dia melahirkan anak ya, melahirkan kita, tentunya pasti senang sekali, betul gak adik-adik ya, sangat senang sekali ya adik-adik. Nah adik-adik ya, jadi adik-adik ya, ada seorang ibu adik-adik, seorang ibu bernama Hana adik-adik, H-A-N-A, Hana adik-adik ya. Nah dan dia punya suami adik-adik ya, tapi dia tidak punya anak adik-adik ya. Kenapa adik-adik? Karena Hana ya, kandungannya ditutup oleh Tuhan dan Hana mandul adik-adik ya. Tahu mandul adik-adik? Mandul ya artinya ya seorang perempuan tidak bisa melahirkan adik-adik. Nah jadi adik-adik ya, singkat cerita ya, bertahun-tahun ya Hana melewati hari-harinya ya, Hana tidak punya anak. Tapi adik-adik ya, Hana sangat sedih sekali adik-adik ya, sangat sedih karena dia tidak mempunyai anak dan tidak punya keturunan. Suatu hari adik-adik ya, ketika Hana pergi ke kota Silo bersama suaminya, Hana ya ke mesbah Allah, ke mesbah Tuhan adik-adik ya, dan di sana Hana sangat sedih ya, hatinya sangat hancur, sangat sakit ya. Dan Hana berdoa kepada Tuhan ya, berdoa meminta kepada Tuhan seorang anak adik-adik ya. Jadi dia meminta seorang anak. Nah kata Hana ya, dan dia berdoa, bernajar, bersumpah dengan Tuhan, kalau Tuhan beri saya seorang anak ya, maka anak ini akan saya persembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan selamanya. Nah adik-adik ya, akhirnya Tuhan ya, akhirnya ya setelah itu ya Tuhan mendengarkan doa Hana adik-adik ya. Nah jadi pada saat itu pulanglah Hana ya ke kotanya adik-adik, dan setahun kemudian ya, setahun kemudian akhirnya Hana mengandung adik-adik ya. Wah Hana mengandung adik-adik, ternyata Hana tidak mandul ya, Hana mengandung. Jadi Hana melahirkan seorang anak bernama Samuel adik-adik ya, bernama Samuel. Nah jadi adik-adik ya,
setelah itu adik-adik ya, Hana ya menyusui Samuel sampai Samuel ya berhenti menyusui, dan akhirnya Samuel dibawa kepada Hana ibunya ke mesbah Allah ya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya, karena Hana sudah berjanji dengan Tuhan bahwa kalau dia punya anak laki-laki, dia akan memberikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan ini ya. Nah, singkat cerita adik-adik ya, akhirnya ya Hana ya membawa anaknya kepada Imam Eli, dan Imam Eli ya mengawasi dan mendidik Samuel sampai dia besar. Dan singkat cerita adik-adik ya, ketika Samuel sudah bertahun-tahun tinggal di rumah Tuhan bersama Bapak Imam Eli ya. Nah, suatu hari adik-adik ya, Tuhan memanggil Samuel adik-adik ya. Nah, adik-adik ya, jadi Tuhan mau pakai Samuel ya untuk menggantikan Bapak Imam Eli, karena Imam Eli ya sudah semakin tua dan matanya sudah semakin kabur adik-adik ya. Dan jadi adik-adik ya, suatu hari ketika hari sudah mulai malam dan Samuel mau tidur adik-adik, jadi Samuel dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan memanggilnya, Samuel, Samuel. Lalu Samuel terbangun. Lalu Samuel pergi ke kamar Bapak Imam Eli. Ya Bapak Imam Eli, apakah Bapak Imam Eli memanggil saya? Ya, Bapak Imam Eli berkata, tidak, saya tidak memanggil kamu anakku ya, pergilah tidur. Dan setelah itu Samuel pergi tidur lagi adik-adik. Dan pada saat Samuel pergi tidur adik-adik ya, Tuhan memanggil Samuel lagi, Samuel, Samuel. Nah, akhirnya Samuel terbangun lagi adik-adik, dan dia pergi mencari Bapak Imam Eli. Ya Bapak, apakah Bapak Imam Eli memanggil saya? Ya, kata Bapak Imam Eli, tidak anakku, saya tidak memanggil engkau, pergilah kembali tidur. Nah, dan ketiga kalinya adik-adik ya, dia kembali pergi tidur, dan Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Nah, akhirnya Samuel bangun dan Samuel mendapatkan Imam Eli ya. Nah, Samuel bertanya, ya Bapak Imam Eli, apakah engkau memanggil saya? Lalu di situ mengertilah Bapak Eli ya, bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan adik-adik ya. Tuhan memanggilnya. Nah, setelah itu ya Bapak Eli berkata kepada Samuel, apabila engkau mendengar suara panggilan kepada namamu ya, jawablah bahwa ya hambamu mendengarkan, berbicaralah ya Tuhan. Nah, akhirnya ya ketika itu Samuel kembali tidur ya, dan Tuhan memanggil Samuel. Nah, Samuel mendengar ya, ya Tuhan, hambamu mendengar, berbicaralah Tuhan ya. Nah, singkat cerita ya, Tuhan berfirman kepada Samuel, dan Tuhan memakai Samuel ya, dan Tuhan ya menjadikan Samuel sebagai imam untuk menggantikan Bapak Eli, dan Samuel juga ya sebagai imam ya, dan sebagai hakim di atas bangsa Israel adik-adik ya. Nah, adik-adik ya, jadi adik-adik ya, nah Samuel ya adalah dari seorang ibu yang bernama Hana adik-adik ya. Nah, kita banyak belajar adik-adik ya, bahwa di dalam kesengsaraan ibu Hana adik-adik ya, di dalam kehancurannya, di dalam sakit hatinya, di dalam kesedihannya ya, ibu Hana ya tetap mempercayai Tuhan adik-adik ya, tetap ya mempercayai Tuhan, dan juga meminta kekuatan, kemampuan kepada Tuhan adik-adik ya, untuk melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan ini adik-adik ya. Dan juga adik-adik ya, ibu Hana tahu adik-adik ya, ibu Hana tahu kemana dia harus membawa masalah-masalah yang begitu besar adik-adik ya kepada Tuhan adik-adik ya. Nah, adik-adik ya, jadi adik-adik ya, kakak mau kasih tahu adik-adik,
di saat kita ya lagi ada masalah, di saat kita lagi ada lagi sakit hati ya, di saat kita lagi mungkin lagi kecewa adik-adik, ingat adik-adik ya, ingat mintalah kekuatan kepada Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan adik-adik ya, minta Tuhan yang memimpin kita, minta Tuhan Yesus yang menolong kita, minta Tuhan Yesus yang memberkati kita adik-adik ya. Jangan memakai kemampuan kita, jangan memakai kekuatan kita adik-adik, tapi mintalah Tuhanlah yang memimpin kita, yang memberi kita hikmat, yang memberi kita kekuatan, dan yang memberikan kita kemampuan adik-adik ya. Oke adik-adik ya, firman Tuhan kakak sampai di sini adik-adik ya. Semoga kita semua terberkati oleh firman Tuhan. Semoga adik-adik semua semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan adik-adik semua ya boleh tetap setia dengan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Tuhan ajari kami untuk terus mengandalkan Tuhan dan setia kepada Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik ya, sekolah minggu kita ya sampai di sini adik-adik ya. Nah adik-adik ya, semoga minggu depan adik-adik semua bisa kembali lagi untuk mengikuti sekolah minggu lagi adik-adik. Sampai ketemu adik-adik di minggu depan. Oke adik-adik, bye bye adik-adik semua ya. Ya sehat selalu dan Tuhan berkati kita semua. Bye bye. Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan sebuah pujian. Bapa terima kasih. Adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberikan kami waktu ibadah kami dari tadi pagi hingga sekarang. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tolong bantu kami supaya kami bisa melanjutkan aktivitas kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jumpa adik-adik.